97,7 FM Radio Jalan Seva Jaimai. Selamat pagi Jejemos dimanapun berada dan beraktivitas. Dan senang sekali Serjun Samudra bisa menjumpai Anda di program Sailor News. Dan tentunya seperti biasa Sailor News akan memberikan informasi seputar tentang TNI Angkatan Laut, Satuan Kerja, dan juga informasi lainnya. Yang kami berikan di tengah ruang dengar Anda, kali ini Erjun Samudra edisi hari ini di tanggal 22 Mei 2023. Atau 7,7 FM Radio Jelas Seva Jaimai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan tentunya ingat akan sejarah perjuangan bangsa itu sendiri. Seperti di siang hari ini kita berbincang-bincang dengan narasumber kami dari Disjaral, ada Kasubdis Doksips Disjaral Kolonel Laut Khusus Suratno SSMM, yang membahas tentang proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan, Kandangan 17 Mei 1949. Nah, kita kembali lagi ke tema kita di siang hari ini, Bapak ya. Ya. Dimana tadi kan juga sudah menyebutkan tentang pembentukan sejarah ALRI ataupun juga TNI. Kemudian juga dari peristiwa-peristiwa kondisi bangsa yang melatar belakangi terbentuknya proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan itu sendiri. Nah, terkait juga dengan terbentuknya ALRI Divisi 4 ini, mungkin banyak yang tidak tahu atau belum memahami tentang ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan itu sendiri. Bisa dijelaskan apa sebenarnya itu? Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang Divisi 4 ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, saya akan sampaikan bahwa pada saat awal-awal kemerdekaan, ketika cikal bakal BKR Laut kemudian berubah menjadi TKR Laut, itu memang organisasinya pada saat itu masih mengikuti sistem organisasi dari tentara darat, dalam arti bahwa setelah adanya markas besar TKR Laut, kemudian di bawahnya adalah ada eselon 2, jadi ada divisi, kemudian resimen, kemudian batalion, dan sebagainya, seterusnya. Dan kemudian organisasi ini pun kemudian oleh para perintis TKR Laut kemudian dirubah juga menjadi pangkalan-pangkalan untuk menyesuaikan dengan tugas Angkatan Laut. Kemudian setelah pangkalan, kemudian pernah berubah juga menjadi Korps Armada, kemudian berubah lagi menjadi Kodamar pada tahun 50-an, kemudian menjadi Kodaeral, dan sampai saat ini adalah pangkalan-pangkalan. Nah, pada tahun 45 sampai 46 itu organisasi kita ini terdiri dari tiga divisi, yaitu divisi 1 di Jawa Barat yang ada di Cirebon, kemudian divisi 2 ada di Jawa Tengah, itu pusatnya ada di Purworejo, kemudian divisi 3 ini ada di Jawa Timur, pusatnya di Surabaya. Nah, beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan April 46 itu, kemudian ada satu divisi lagi, yaitu yang dibentuk, yaitu divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Ini divisi 4 ini sifatnya adalah baru, jadi menyusul 3 divisi sebelumnya. Nah, inilah awal dari pembentukan divisi ALRI Divisi 4A Kalimantan. Kemudian berikutnya divisi 4 ALRI Divisi 4 ini yang berpusat di Mojokerto ini diresmikan oleh Laksamana Muda M. Nasir, waktu itu jabatannya sebagai Panglima Angkatan Laut. Dan kemudian dirintislah pembentukan divisi ALRI Divisi 4A di Kalimantan. Divisi ALRI Divisi 4A Kalimantan ini terdiri dari tiga divisi, yaitu divisi 4 Pertahanan A Kalimantan Selatan, kemudian ALRI Divisi 4B Kalimantan Timur, kemudian divisi 4C itu di Kalimantan Barat.
Namun pada akhirnya hanya Divisi 4A Kalimantan Selatan yang eksis terbentuk. Baik, baik. Jadi setelah terbentuknya ALRI dibagi dari beberapa divisi-divisi dan kemudian khusus ke pertahanan di Kalimantan Selatan ini seperti disampaikan oleh narasumber kami JJ Mars ya, ada Kolonel Suratno bahwa Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ini ada 3, A Kalimantan Selatan, B untuk Kalimantan Timur dan C untuk Kalimantan Barat. Namun yang eksis hanya Kalimantan Selatan yang A itu ya. Ya, Nah, betul. nah, setelah dari pembagian divisi tersebut dan bagaimana sejarah pembentukan divisi khusus yang 4A Pertahanan Kalimantan Selatan ini, Bapak? Iya, jadi rencana itu kemudian direalisasikan dengan mengirimkan rombongan dari markas besar ALRI Divisi 4 Kalimantan Selatan yang berpusat di Mojokerto, kemudian berpindah ke Tuban pada saat itu. Yang dikirimkan yaitu adalah pada tanggal 10 Oktober 1946 mengirimkan Letnan 1 Asli Syukri, dan rombongan ini berangkat ke Kalimantan Selatan untuk membentuk ataupun menyatukan perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dan membentuk satu kesatuan ALRI gitu ya. ALRI Divisi 4A Kalimantan Selatan. Namun demikian, sebelumnya di Kalimantan Selatan sendiri ini sudah terbentuk badan-badan perjuangan yang jumlahnya cukup banyak. Badan-badan perjuangan ini adalah terbentuk secara spontanitas dan sukarela dari masyarakat sendiri. Ya, itu ada namanya Barisan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan, kemudian ada Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka, kemudian ada Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, laskar-laskar atau badan-badan perjuangan ini adalah memiliki tujuan yang sama. Ya. Mereka ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan. Dan siapapun yang akan mengganggu kemerdekaan itu akan menjadi lawannya. Dan kemudian rombongan dari markas besar ALRI Divisi 4 Kalimantan Selatan dari Mojokerto ini kemudian bertemu dengan salah satu tokoh pada saat itu, tokoh perjuangan di Kalimantan Selatan, yaitu Hasan Basri. Hasan Basri ini waktu itu sebagai pimpinan dari Laskar Saifullah, kemudian yang pada berikutnya Laskar Saifullah ini berubah menjadi Banteng Indonesia. Pertemuan itu dilaksanakan pada tanggal 18 November 1946 di hulu Sungai Tengah. Dan pada saat itu pihak dari markas besar ALRI Divisi 4 Kalimantan dari Mojokerto ini menyampaikan bahwa keinginan rombongan ini datang ke Kalimantan adalah untuk membentuk kesatuan ALRI di Kalimantan. Dan rupanya dari pihak Laskar Saifullah atau Banteng Indonesia ini yang dipimpin oleh Hasan Basri menyambut baik kedatangan rombongan ALRI Divisi 4 dari Mojokerto ini, dan kemudian disepakati bahwa ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan disusun dengan kesatuan setingkat batalion, dan kemudian dibentuklah Batalion Rahasia ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan dengan komandan Hasan Basri. Kemudian juga menentukan bahwa pusat dari Batalion Rahasia ALRI Divisi 4A Kalimantan Selatan ini ada di Kota Kandangan. Dan pada saat itu tanggal 18 November 1946 Letnan 1 Asli Syukri ini meresmikan berdirinya Batalion Rahasia ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Itulah yang kemudian menjadi awal terbentuknya dari ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Baik, baik.
Jadi sejarahnya cukup panjang juga Bapak ya. Iya, betul. Sampai akhirnya dibentuk Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan yang akhirnya dipimpin oleh tadi Hasan Basri. Pak Hasan Basri ya. Nah, setelah terbentuk ini Bapak ya, Iya. setelah terbentuk pastinya kan ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ALRI itu sendiri, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, dalam menghadapi perkembangan situasi negara pada saat itu, di era tahun 45 sampai 49. Ya, memang pada saat itu bangsa kita sedang mengalami ujian yang sangat berat karena memang di depan mata Belanda ini akan menjajah kita kembali, ingin berkuasa kembali untuk menguasai Indonesia, dan ini adalah tantangan yang cukup berat, ujian yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Belanda dengan akal liciknya telah menerapkan politik divide et impera, yaitu memecah belah, kemudian membentuk negara-negara boneka. Tujuannya adalah apa? Agar persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang telah terbentuk ini menjadi pecah, menjadi terbelah, menjadi negara-negara bagian yang mudah dikendalikan oleh pihak Belanda. Dan akal-akalan dari pihak Belanda itu pun sering dilakukan, termasuk dalam konferensi Linggarjati yang dilaksanakan tanggal 11 sampai 15 November 46, itu kemudian disahkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 25 Maret 47. Ini pengaruhnya sangat besar karena apa? Dalam konferensi Linggarjati itu wilayah Indonesia itu hanya dibatasi Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan wilayah lain itu menjadi kekuasaan Belanda ataupun di bawah kekuasaan Belanda. Ini menimbulkan kemarahan dan ketidaksepahaman kalangan para pejuang, termasuk yang ada di Kalimantan Selatan ini. Kenapa? Karena Kalimantan Selatan dengan adanya perjanjian Linggarjati ini, maka tidak lagi menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, tapi menjadi bagian dari wilayah jajahan Belanda. Kemudian pada saat itu, yang tadinya di Kalimantan itu telah dibentuk gubernur ataupun diangkat suatu gubernur, kemudian dengan adanya konferensi Linggarjati ini menjadi hilang, jadi tidak ada lagi gubernur Kalimantan. Kemudian divisi dampak berikutnya kepada Angkatan Laut, Divisi 4 ARLI Divisi 4A Kalimantan ini kemudian juga dihapuskan karena memang perkembangan situasi pada saat itu demikian, dan dengan dihapusnya markas Divisi 4A Kalimantan ini, otomatis maka keberadaan batalion rahasia ARLI Divisi 4A Kalimantan Selatan ini menjadi kehilangan induknya. Inilah yang kemudian mau tidak mau batalion rahasia ini untuk mampu mengorganisir dirinya sendiri dan berjuang tanpa dikendalikan oleh pusat. Kemudian pada menjelang agresi militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 47, ini Belanda terus secara intensif melakukan pembersihan yang mereka sebut sebagai kaum ekstremis. Jadi mereka itu menganggap bahwa para pejuang kita ini dianggapnya sebagai kaum ekstremis yang menentang keberadaan Belanda. Inilah yang kemudian dibersihkan, kemudian dibasmi oleh tentara Belanda di mana-mana, termasuk ada di Kalimantan. Dan dengan adanya aksi-aksi Belanda yang sangat kejam ini, kemudian divisi ARLI 4 Kalimantan Selatan ini kemudian berpindah medan perjuangannya yang tadinya ada di Kandangan, kemudian berpindah ke daerah pedalaman di Pegunungan Meratus. Di Pegunungan Meratus inilah wilayah yang cocok karena tempatnya cocok untuk melaksanakan taktik perang gerilya. Jadi karena di kota-kota sudah dikuasai oleh pihak Belanda, kemudian para gerilyawan ARLI Divisi 4A Kalimantan Selatan ini
mengubah taktik menjadi taktik perang gerilya. Dan beberapa aksi yang dilakukan oleh pasukan Hasan Basri ini merepotkan tentara Belanda yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan kalau dikatakan oleh Belanda bahwa pada saat itu tentara ARI Divisi 4 Kalimantan Selatan ini memiliki kekuatan yang cukup lengkap, termasuk senjatanya. Dan ini sangat merepotkan kedudukan Belanda di Kalimantan Selatan. Demikian, jadi memang pasukan Hasan Basri ini telah menjadi lawan yang tangguh bagi keberadaan pemerintahan yang ada di Kalimantan Selatan. Baik. Ya. Baik. Dan kemudian bagaimana dengan perjuangan ARI Divisi 4 itu sendiri untuk pertahanan Kalimantan menghadapi penjajahan yang kala itu Belanda tepatnya? Iya, jadi pada saat itu memang Kalimantan Selatan ini sudah dikuasai sepenuhnya oleh tentara Belanda, tetapi kemudian pihak gerilyawan yang terdiri dari pasukan ARI Divisi 4 Kalimantan Selatan ini juga melakukan perlawanan yang cukup sengit. Jadi mereka juga melakukan penentangan terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh tentara Belanda di Kalimantan Selatan. Bahkan kemudian gerilyawan Kalimantan Selatan ini yang terdiri dari anggota Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ini telah berhasil mendesak kedudukan tentara Kenil dan polisi Nika, sehingga pihak Belanda hanya berkuasa di kota-kota besar saja. Dan kemudian dilanjutkan dengan aksi boikot yang ini yang perlu kita catat, bahwa aksi boikot ini adalah menentang keberadaan pemerintahan Belanda di Kalimantan Selatan dengan mempengaruhi para pekerja-pekerja yang bekerja di kantor-kantor Belanda untuk meninggalkan kantornya. Dan aksi ini didukung oleh rakyat sepenuhnya, sehingga pada saat itu memang kondisi pemerintahan Belanda di Kalimantan Selatan menjadi lumpuh, dan ini kemudian dilanjutkan dengan aksi bersama gerilyawan dan rakyat atau masyarakat setempat untuk menyerang pos-pos militer Belanda di daerah tersebut. Baik. Dari aksi boikot itu terhadap pemerintahan Belanda itu semuanya diikuti oleh para pekerja ataupun juga pegawai kantor yang ada di sana, Pak? Iya, betul. Jadi pada waktu itu memang ini yang perlu kita catat di dalam sejarah itu, bahwa kebersamaan para gerilyawan dengan masyarakat itu cukup bagus, sehingga apa yang dilakukan oleh gerilyawan dalam menentang Belanda itu didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Baik. Ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini kalau kita lihat dari rangkaian terbentuknya Divisi 4 ARI Kalimantan Selatan, kemudian juga bagaimana terakhir sikap dari masyarakat terhadap pemerintahan Belanda yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti hidup atau mati gitu ya, merdeka seutuhnya. Nah, bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Kalimantan Selatan? Tapi kita akan break sejenak, ya Jamal. Ya, Jajamar 107,7 FM Radio Jalas Seva Jayamai. Wawancara singkat kita nantinya akan kami siarkan kembali ataupun juga kami putarkan melalui Instagram kita di @JJM Radio dan juga melalui YouTube kita di Radio JJM. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube kita di Radio JJM, dan tentunya untuk follow kita di Instagram Radio Jalas Seva Jayamai @JJM Radio. Jangan lupa selalu bersama dengan kami 107,7 FM. Kita akan kembali setelah yang satu ini.